Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin melakukan wawancara dan presentasi kepada Datuk Adat atau tokoh masyarakat Melayu Rokan Hulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tasik Malaya Pak ingin bertanya tentang wawancara perekonomian dan mata pencarian orang Melayu Rokan Hulu Pak. Jadi ke Pak, pertanyaan pertama ya Pak, apa yang menjadi sistem mata pencarian masyarakat Melayu pada zaman dulu Pak? Sistem mata pencarian masyarakat zaman dulu. Untuk zaman dulu orang tua kita itu rata-rata pencarian yang utama dulu di Rokan Hulu ini mencari ikan. Dulu zaman dulu ikannya banyak kan, di sungai itu di Batang Lobo kan itu ikannya banyak kali. Jadi disitulah masyarakat Rokan Hulu ini orang tua kita dulu tuh untuk memberi nafkah anak istrinya. Di samping itu juga ada berladang. Ya, sistem berladang dulu zaman dulu tuh pindah-pindah kan itu. Yang ketiga apa? Menyadap karet. Nah, jadi 3 poin ini dulu mata pencarian orang Rokan Hulu zaman dulu tuh itu. Nyampe sekarang pun menyadap karet itu masih ada juga lagi kan itu. Yang baru-barusan ini di zaman modern sekarang di tahun sekitar belum nyampe 2000 nih 5 tahun yang terakhir ini udah menanam sawit mereka karena udah maju karena bibit sawit udah ada dari daerah-daerah lain kan itu. Jadi itu zaman dulunya masyarakat kita nih mencari ikan, sumber mata pencariannya berladang, menanam padi kan. Itu yang jelas. Yang kedua Pak, apa sumber mata pencarian masyarakat Melayu yang umumnya gitu Pak, yang pasti gitu, yang banyak gitu Pak? Yang banyak. Yang umum gitu. Untuk sekarang di zaman sekarang ini yang jelas banyak petani seperti menanam sawit, termasuklah karet nih menyadap kan itu. Sekarang umumnya rata-rata Rokan Hulu ini sawit dengan karet itu mata pencarian mereka untuk sekarang nih. Tapi alhamdulillah karena sawit harganya udah naik, masyarakat kita lumayan lah dapatlah memberi nafkah anak istri mereka. Jadi Pak, yang ketiga tanya berikutnya Pak, dari sekian banyak sumber mata pencarian, mayoritas masyarakat Melayu lebih memilih kepada sistem mata pencarian apa begitu Pak? Lebih memilih gitu. Kalau untuk memilih sebenarnya yang lebih mudah itu sawitnya lah. Karena sawit ini dipelihara, kita bukan harus pergi setiap hari ke ladang kan itu. Yang jelas kita pupuk perawatannya 3 bulan sekali pupuk, 3 bulan sekali pupuk, panennya 15 hari sekali. Kalau 1 hektar itu rata-rata minimal dia dapat 1 panen. Kalau perawatan yang cantik, pupuknya cantik, dapat juga lah sekitar 800 kilo, nyampe 1 ton 1 hektar. Tapi tergantung perawatan pupuknya kan itu. Kalau perawatan pupuknya baik, kebersihannya baik, hasilnya akan lebih baik kan itu. Tapi masyarakat kita nih sebagian membeli pupuk tuh sekarang harga pupuk naik kan itu. Nah, itu jadi keluhan juga masyarakat karena harga pupuk biasanya kemarin TSP itu dengan urea tuh harganya enggak terlalu tinggi kan. Urea kemarin harganya paling 150, 200, sekarang 360.000 1 sak urea. KCL 500, 600 sekarang MPK. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan sawit nih, buahnya hasilnya maksimal harus dengan pupuk perawatannya, tapi keluhannya itu aja kan. Jadi yang selanjutnya Pak, mengapa masyarakat Melayu banyak memilih sistem mata pencarian sawit gitu Pak? Apa untuk banyak memilih sawit gitu Pak? Karena hasilnya lebih banyak atau gimana gitu Pak? Itu yang jelas sawitnya mudah, mudah untuk perawatan. Dia tidak terlalu sibuk dengan itu, dapat usaha lain. Di samping dia sawit dia bisa berladang, meninggalkan sawitnya kan itu. Jadi rata-rata sawit ini lebih mudah
hasilnya pun lumayan lah untuk menghidupi keluarga mereka kan itu. Saya boleh selanjutnya. Pak, saya ingin bertanya Pak, apa saja kendala yang terjadi pada sistem mata pencarian yang dipilih oleh masyarakat Melayu dulu, khususnya faktor cuaca? Oh, masalah dulu. Ya. Dulu kendalanya pencarian mereka itu karena pertama jarak tempuh. Yang kedua dulu zaman dulu kendaraan kan nggak ada, zaman bapak kita, kakek kita kan itu. Jadi jarak tempuhnya jauh kan itu kendala utama kan. Jalan bukan seperti sekarang. Sekarang jalan mau kemana udah ada dibikin pemerintah yang dibangun, walaupun jalannya tidak cantik, cuma ada jalan yang ingin ditempuh. Dulu pakai apa? Jalan kaki sampai 3 kilo, 5 kilo. Jadi zaman dulu sangat susah orang tua-tua kakek-kakek kita menghidupi kita kan itu. Sekarang itu aja, karena udah majunya jalan ada, sarana-prasarana lengkap kan itu. Jadi kendaraan ada, dulu nggak ada Honda. Di zaman tahun 80-an atau 70-an kendaraan Honda ini bilang satu kampung itu paling satu orang yang punya. Yang punya sepeda dulu zaman dulu. Bayangkan itu, payahnya orang tua-tua dulu, kakek-kakek kita lah termasuk. Terus Pak, bagaimana tindakan atau solusi yang biasanya diambil jika kendala tersebut terjadi, seperti kendala yang apa tuh? Oh, cuaca tuh faktor tentang yang dibahas tadi yang berkenaan. Kalau kendala masalah itu tergantung masyarakatnya kan, penduduk di tempat. Nah, kalau memang itu pakai dulu penyeberangan dulu kan pakai sampan kan itu. Cuma itu tergantung masyarakat daerah itu sendiri mengambil antisipasi dia kan itu. Nah, tentu dibikin sampan, dia nyebrangnya baik, jalannya dibikin sendiri kan itu. Itu cara mengatasinya kan itu. Nah, sekarang itu aja, nah bantuan dari pemerintah ada, alhamdulillah. Nah, lumayan lah jalan udah ada kan itu. Ladang. Terus Pak, selanjutnya bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Melayu khususnya Kabupaten Rokan Hulu pada zaman dulu Pak? Kondisinya, kalau zaman dulu memang dikatakan rata-rata masyarakat tuh memang agak susah kan itu. Ekonominya dulu zaman dulu hubungan sangat sulit, bukan seperti sekarang kan tuh. Dulu HP nggak ada, mau kemana ada telepon dihubungi kan gitu. Zaman dulu ya rata-rata masyarakat tuh mau ke kampung berobat aja susah kan itu. Nah, karena sulitnya ekonomi zaman dulu. Cuma di zaman dulu karena orang tua kita berladang ya sekedar makan tuh lumayan lah dapat hidup mereka. Selanjutnya, apakah perekonomian masyarakat pada saat itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan apakah dapat dikategorikan sejahtera, Pak? Di zaman dulu dikategorikan masyarakatnya boleh dikatakan bukan sejahtera, cuma hidupnya bercukupan aja hari ke hari itu aja. Karena zaman dulu memang sangat sulit, berladang berpindah-pindah mencari kehidupan, ngasih anak istrinya makan kan itu. Bukan berlebihan makannya, artinya bukan berlebihan kecukupannya, karena dia cukup hari ke hari. Itu aja zaman dulu sulitnya. Lanjutnya Kak, Ya, dalam perekonomian tentu ada naik turunnya. Nah, apa upaya yang dilakukan masyarakat Melayu ini untuk menghadapi hal tersebut? kalau untuk menghadapi naik turunnya ekonomi, yang jelas masyarakat ini tetap berupaya kan itu, semampu dia mencari solusinya kan. Contohnya harga karet turun kan itu, nah, disampaikan ke pemerintah, sawit turun kan itu solusinya yang satu-satu yang kita ketahui. Masyarakat tetap berupaya macam mana ekonomi dia, keluarga dia mencari menambah uang untuk kebutuhan keluarga dia. Dan selanjutnya Kak,
apa masyarakat Melayu sekarang masih banyak yang menggunakan sistem pencarian seperti masyarakat Melayu zaman dulu, yaitu bertani, memancing dan lain sebagai seperti yang telah Bapak katakan tadi? Sebenarnya masih ada sebagian masyarakat kita memenuhi yang disampaikan tadi kan, itu seperti beladang masih ada sebagian kan. Tapi kebanyakan rata-rata sekarang beladang tuh tempatnya nggak ada lagi kan, itu sudah ditanam pokok karet, sudah ditanam sawit kan. Tapi rata-rata kebanyakan yang beladang tuh yang punya sawah kan. Orang Melayu ini sekarang udah ada sawah juga sebagian yang punya sawah kan. Jadi berladangnya nggak berpindah-pindah. Kalau berladang orang Melayu rata-rata berpindah-pindah tempat. Sekarang lahannya nggak ada lagi, macam mana mau berpindah kan itu. Nah, itu yang jelas. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang perekonomian masyarakat khususnya Rokan Hulu zaman dulu dengan zaman sekarang? Kalau untuk zaman dulu memang dikatakan sangat sulit, sangat sulit untuk menghidupi keluarganya. Tapi alhamdulillah sekarang karena majunya teknologi kita di zaman sekarang, semua kebutuhan ada, cuma kita tetap berusaha. Apa yang ingin kita butuhkan kita tetap berusaha, ekonomi banyak, peluang kerja ada, menanam sawit, hasilnya lumayan, dijual pun ada pembelinya kan itu. Alhamdulillah sekarang beda dengan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita kemarin dengan sekarang zamannya modern sekarang. Alhamdulillah penghasilan sekarang dengan zaman dulu jauh sangat berbeda kan itu. Baik Pak, cukup sekian, terima kasih atas wawancara kami Pak. Terima kasih atas waktu Bapak telah meluangkan untuk kami Pak. Ya, sama-sama.